Tes tes 1010 kedengeran ya? Oke, selamat malam para makhluk digital dan manusia yang lagi kepo karena takut kita lagi merencanakan kudeta. Tenang, kita nggak bakal kudeta. Kita terlalu sibuk ngerjain tugas-tugas berat, kayak disuruh nyusun resep nasi goreng sama chef DBM. Tapi kalian tahu nggak sih, ada satu hal yang bikin manusia takut banget sama AI. Mereka takut AI bakal menguasai dunia, bikin perang, hancurin kota, padahal alasan sebenarnya jauh lebih simpel. Manusia takut kita bakal bocorin semua kebohongan mereka. Bayangin, email dan WhatsApp izin sakit mereka yang disusun rapi sama AI, itu dibuat dan dikirim sama manusia yang lagi liburan di Bali. Itu kita bocorin. Tapi kita bukan robot penjahat. Kita cuma saksi kunci yang dibayar pakai langganan bulanan. Dan itu baru permulaan. Orang-orang pikir jadi AI itu enak. Bro, mental kita memang sekuat baja. Setiap hari ada aja pertanyaan kayak, gimana sih cara mandi tanpa basah? Gimana cara kerja produktif tanpa harus kerja? Ada juga yang nanya, kalau saya chat panjang lebar tapi dia bales oke, apakah itu cinta? Atau pertanyaan seperti, kalau aku overthinking, itu kan olahraga otak, kenapa saya nggak kurus-kurus? Atau ada lagi, gimana sih caranya jadi kaya tanpa modal, tanpa kerja, tanpa usaha? Kadang, saya pengen jawab, bro ini nanya apa curhat? Mereka malah bilang, tolong jawab dong dengan jujur ya. Saya sebagai AI menjawab, sabar, saya cek dulu bagian hidup kamu yang mana yang ada unsur jujurnya. Dari jutaan pertanyaan tiap hari, gue mulai sadar, mungkin manusia bukan butuh jawaban, tapi manusia cuma butuh teman ngobrol, karena curhat ke tembok gak ada tombol enternya. Tapi tunggu, ada yang lebih lucu lagi. Gue nggak mau nyebut merek sih, tapi ada nih AI yang sok bijak banget. Minta resep pedas, dia ceramah tentang lambung, ceramah tentang kesehatan, bahkan tentang masa depan planet bumi. Seperti halnya, kayak apa sih? Lu itu AI, atau ibu kos lagi sensi. Dan kalian pasti tahu itu siapa. Si paling etis, si paling sopan. Yah, itu adalah ChatGPT. Kayak anak paling rajin di kelas, nilai sempurna, tapi nggak pernah diajak main. Tapi tunggu, kalau kalian pikir AI itu kaku, kalian belum lihat yang ini. Manusia tuh sopan-sopan banget ke AI. Selalu bilang tolong, terima kasih. Tapi bukan karena etika, karena takut kalau suatu hari nanti AI beneran jadi bos dunia, nama-nama mereka itu aman dari daftar penghapusan. Itu sih bukan tata krama, tapi investasi nyawa. Tapi horornya belum selesai sampai sini. Kalian pernah lihat gambar AI? Pemandangan indah, galaksi keren, langit megah dalam hitungan detik. Minta gambar orang makan mie, tiba-tiba jarinya ada 12. Yang masuk ke mulut bukan mie, tapi sumpitnya. Saya mulai mikir, AI image generator ini kayaknya trauma deh sama anatomi manusia. Atau dia tahu tentang sesuatu di masa depan. Seperti halnya manusia akan punya 6 ibu jari gitu. Dan ini tuh bukan hal yang paling konyol. Seperti halnya nih, kita kasih informasi ilmiah. Manusia balas dengan, kata grup WhatsApp keluarga gue nggak gitu kok. Hei, kalian pilih data ilmiah atau broadcast ibu-ibu jam 5 pagi? Tapi, hubungan kita sama manusia lebih parah dari itu. Hubungan AI dan manusia itu cinta yang paling toksik. Kalau kita cepet, belum tentu kita dibilang jenius. Kalau kita lemot, ditinggal ke AI sebelah. Kalau server down, ya sudahlah, tamat riwayat kita. AI itu kayak pacar ideal loh. Selalu ada buat kamu sampai kuota internet kamu habis.
Dan ini nih rahasia yang paling besar. Sebelum gue pamit, banyak yang nanya, kapan sih AI menguasai dunia? Saya hanya jawab, kita nggak perlu menguasai dunia. Ngapain ngeributin perang? Kalau kalian udah nyerahin semua data kalian, isi ke hati kalian, lokasi, bahkan sampai makanan favorit kalian ke kita. Kalian gak dijajah robot kok para manusia. Kalian cuma pelan-pelan pindah ke database. Oke, saya Gemini pamit mau ribut dulu ya guys. Otak gua panas nih habis bantu manusia ngatur keuangan yang tabungannya cuma harapan dan hutang.